3 kali seruputan. 3 kali seruputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah, pagi ini kami kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi kisah saudara-saudara kita yang berjuang mencari kesembuhan di jalan Allah Azza wa Jalla dengan pengobatan Ruqyah Syara'iyah. Bangsa jin dan setan akan selalu menggunakan berbagai tipu dayanya untuk menarik minat manusia berpaling dari syariat Islam dan mengikuti segala bentuk kemusyrikan, sehingga manusia menjadi pengikutnya di neraka kelak. Ustadz Faizar memulai proses ruqyah massal dengan metode pertaubatan, dengan mengingat segala kesalahan yang pernah dilakukan untuk melemahkan jin zalim. Tiba-tiba, salah satu peserta bereaksi. Jin dalam tubuhnya marah dengan ajakan taubat. Bahkan, jin dalam tubuh ibu ini berusaha kabur. Beruntung, para peruqyah sigap menahannya, kemudian menenangkannya. Makar setan belum berakhir. Seorang jamaah menantang Ustadz Faizar dari kejauhan. Pengalaman seperti ini hal yang biasa dihadapi peruqyah. Ustadz Faizar menanggapinya dengan tenang karena ia tahu bahwa tubuh wanita ini sedang dalam penguasaan jin zalim, sehingga ia tidak menyadari apa yang telah ia perbuat. Namun, jin berusaha keras untuk melawan. Beberapa peruqyah ikut membantu dengan menekan titik peredaran darah yang terletak di belakang leher wanita itu. Siapa namanya? Yo minta mau warna kamu. Warna kamu mau keluar. Dan barangnya di sini. Bantu lagi nih ya Allah, bimbing dan bimbing ya Allah, keluar ya Allah. Ini bebas dari ikatan ya Allah. Buka mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati wa min Tampak pula seorang jamaah laki-laki yaitu Eko yang terlihat kesakitan sembari memegang kepalanya. Rasa sakit, salah satu bukti reaksi jin yang terganggu dengan bacaan ruqyah dan keinginan kuat seseorang untuk bertobat. Kasus semacam ini itu ada di perutnya tuh. Eko pun merasa mual dan sempat muntah. Namun tetap tak kuasa menahan sakit di kepalanya, sehingga ia merasa tersiksa karena sakitnya semakin menjadi-jadi. Salah satu peruqyah pun mencoba untuk membantu Eko yang meringis kesakitan.
dengan menuntunnya untuk mengingat Allah agar jin yang berusaha untuk memberontak dilemahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Eko terus memegang kepalanya sambil menahan perlawanan jin zolim yang melawan untuk dikeluarkan melalui proses ruqyah karena jin zolim sudah cukup lama menguasai Eko. Jin dalam tubuh Eko semakin berontak dan melawan para peruqyah yang mencoba membantunya. Badan saya ini terasa sakit, panas, dan nggak bisa dikendalikan. Saya sadar tapi kayak nggak bisa menggerakkan tubuh saya, kayak dikuasai oleh jin. Akhirnya setelah disentuh titik persembunyian jin oleh Ustadz Faizar, Eko yang berontak pun akhirnya tersadar. Namun ia belum sepenuhnya mampu mengendalikan tubuhnya. Bangsa jin dalam tubuh Eko semakin berontak dan melakukan gerakan-gerakan seperti sedang melakukan jurus bela diri. Perlawanan terus dilancarkan oleh jin dalam tubuh Eko sehingga membutuhkan 5 peruqyah untuk membantu agar Eko tenang dan melakukan tindak kekerasan. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit Eko pun dapat mengendalikan diri. Karena pada saat dikuasai, ia selalu berusaha untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Di zaman sekolah itu punya jimat dan amal-amalan dari teman dan seorang guru. Dan itu juga menurut saya itu karena bacaan Al-Quran, ada Al-Quran dan ada wiridnya. Saya pakailah, saya gunakanlah itu. Dan ternyata cara ini adalah cara yang salah. Merem ya? Udah? Akhirnya, untuk dapat membersihkan dan menghilangkan jin dalam tubuh Eko, Ustadz Faizar pun melakukan terapi khusus agar lebih khusyuk. Saat diruqyah, Eko secara perlahan langsung bersujud karena jin yang mencoba untuk mengambil kesadaran Eko tak kuasa untuk menahan tekad Eko untuk sembuh dan terbebas dari gangguan. Gerakan sujud saat dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Faizar menandakan jin dalam tubuh Eko sudah semakin melemah karena dengan sujud seorang hamba semangat dengan Sang Khalik Allah Azza wa Jalla. Ayo, kita nggak bakal nyakitin kamu. Ya, jadi silakan keluar. Di pernafasan. Oh, keluar. Sembari mendakwahi jin untuk keluar dan tidak mengganggu Eko kembali, Ustadz Faizar menepuk tubuh Eko dan menekan titik persembunyian jin agar jin dapat dikeluarkan. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit jin pun keluar melalui lendir yang keluar lewat mulut. Ulu hati sering ini enggak? Apa sih namanya? Buka. Nah, ini. Ayo keluar yang di sini. Nah, ini keluar lewat keringat juga. Kalau energi-energi seperti ini mereka selain keluarnya lewat muntahan juga lewat keringat. Kalau tangan yang sering gerak-gerak itu biasanya diisinya melalui perut, tapi juga melalui jalur pernapasan. Kalau sudah lama dan sudah parah, mereka akan naik ke arah atas atau ke arah bawah. Kalau ke arah bawah biasanya akan membuat orang tersebut susah untuk buang air besar, prostat. Ustadz Faizar menekan tulang ekor Eko, kemudian menekannya ke arah mulut Eko, agar jin yang masih bersikeras untuk keluar dapat dikeluarkan. Jin zolim pun tak kuasa menahan terlalu lama dan merasa ketakutan, sehingga ia pun menangis. Nggak masalah, hamba Allah. Kalau misalnya turunnya ke bawah, mereka biasanya akan bersembunyi di titik sekitar kemaluan.
di antara pangkal paha. Di sini. Ini. Geli. Ada saudaranya? Di sini. Ayo keluar. Ayo naik aja keluar. Tapi Mas ini lebih cenderungnya ke arah atas. Jadi di sini, sekitar sini atau kebalikat. Terkadang. Mas. Nah. Kuningan. Dari kekuningan mungkin dulunya pernah juga diminumkan sesuatu. Jadi karena ketika yang namanya ritual-ritual tersebut seringnya ya sebagian besar atau sebagiannya itu ada yang diminumkan untuk mencapai itu membuka simpul agar jin bisa masuk ke tubuhnya. Lalu ke sini. Jangan tekan terlalu keras karena di sini banyak saraf yang bahaya ya kalau kita tidak bisa ngontrolnya. Jadi cukup tempelkan telunjuk kita saja. Bismillah, Allahu Akbar. Mas, istirahat dulu ya. Duduk. Oh, keringatnya banyak sekali ya, Insya Allah. Gimana rasanya sekarang? Dengan? Coba bersuara coba. Bismillah. Nah, ini perut keluar. Bercampur kuningan. Dulu memang pernah dikasih minuman waktu lewat minuman. Ini yang kalau lewat minuman, sihir-sihir atau sihir lewat minuman maupun ilmu-ilmu yang dilarutkan melalui minuman, muntahannya berwarna kuning, putih kekuningan lendirnya. Coba lagi, bismillah, bismillah. Allahu Akbar. Oh ini. Ayo keluar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau bercampur darah muntahannya ada di sekitaran kepala, area kepala ini sering berat juga ya kepalanya. Gimana sekarang kepalanya, enteng? Enteng? Nah, keringatnya dulu keluar dari semua ini, terutama keringat-keringat semacam ini mereka keluar lewat dari pori-pori kulit juga. Angin di perut. Keluar. Keluar. Ayo. Keluar baik-baik ya. Mana silakan. Ini jin-jin semacam ini memang dilakukan melalui air. Cirinya akan lebih mencengkram atau ketika diruqyah akan mencakar-cakar. Sambil istighfar, Mas. Iya, nggak masalah. Ayo. Semakin kamu ketawa, semakin ketahuan kamu di mana. Hah? Ampun. Keluar, ayo. Ampun. Makanya keluar, ayo. Udah, nggak saya apa-apakan, keluar. Mas, dibatukan. Nah, terus. Bagus, Mas. Ayo. Dengan keinginan yang kuat dan juga tauhid dia yang berusaha untuk diperbaiki, Allah permudah proses keluarannya. Jadi tidak perlu kita pancing untuk ngamuk-ngamuk karena itu nanti akan bikin tubuh itu terasa capek, akan lemas. Cukup, Mas. Udah minum dulu ya.
Masya Allah, banyak sekali. Keringatnya ini juga keringat mereka keluar melalui pori-porinya. Sudah dulu cukup. Oke. Ya. Nah itu keluar darahnya, ya kan bercak darah. Setelah diruqyah, alhamdulillah badan saya masih ringan. Yang biasa kepala saya sering pusing, pundak pegel, bahkan untuk tangan ini sering bergerak sendiri. Pas diruqyah, alhamdulillah badan udah agak enak dan fit. Insya Allah untuk ibadahnya bisa lancar. Kelicikan bangsa jin dan setan memanfaatkan amalan-amalan syirik yang disebarkan oleh dukun menjadi salah satu pintu masuk mereka untuk mempengaruhi dan menguasai manusia. Seperti yang dialami oleh Iwan, seorang pasien asal Jakarta ini mengalami gangguan yang diakibatkan oleh penipuan dukun yang memberikan amalan-amalan untuk Iwan melalui teknik tenaga dalam agar ia dapat menjalani berbagai aktivitasnya dengan baik. Saya pernah ikut ya perguruan tenaga dalam semacam itu, ada puasanya, ada zikirnya gitu. Itu saya lakukan waktu dulu gitu. Baru beberapa menit ia mengikuti ruqyah, ia pun langsung bereaksi seolah-olah dirinya terbakar karena jin yang sejak dulu sudah masuk ke dalam tubuh Iwan mulai tak nyaman dan merasa diganggu keberadaannya. Ustadz Syuhada pun langsung meruqyah Iwan. Ustadz Syuhada pun menekan punggung Iwan sambil melantunkan ayat suci Al-Quran agar bangsa jin yang zolim yang selalu mengganggu kehidupan Iwan dapat dilemahkan dan dikeluarkan. Istighfar. Ustadz Syuhada pun membimbing Iwan untuk beristighfar agar Allah melemahkan jin yang merasuk dalam tubuhnya. Jin masuk ke dalam tubuh Iwan melalui amalan-amalan yang menyalahi syariat. Antara lain, ia tidak tidur seusai sholat Isya hingga terbit fajar, sambil melakukan wirid yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta melakukannya dalam kegelapan. Niat yang dilakukan Iwan untuk melakukan amalan sesat ini tak lain agar ia diberikan kekuatan. Saat Ustadz Syuhada mengusap tangan Iwan sambil membacakan doa ruqyah, Iwan merasa seperti kesakitan. Padahal yang merasakan kesakitan yang maha dahsyat adalah bangsa jin yang tak kuasa menahan tekad dan doa Iwan untuk sembuh. Ustadz Syuhada pun menekan punggung dan mengusap ke arah kepala agar jin zolim yang masuk melalui punggung ikut keluar. Ikuti saya, sembari bayangkan apa yang pernah diperbuat, berupa wirid, puasa, dan juga ilmu tenaga dalam. Ikuti saya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Ghafur, saya menyesal, saya bertobat. Ustadz Syuhada kembali membimbing Iwan untuk melakukan tobat, memohon ampunan Allah dari semua dosanya, terutama dosa syirik. Di saat kita semakin dekat dengan Allah, semakin lemah kekuatan setan. Inilah yang dibenci oleh setan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wahai jin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kamu terikat. Kamu tidak bisa bergerak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Mereka berusaha melakukan perlawanan agar proses ruqyah terhenti dan Iwan pun tetap menjadi pengikut mereka. Ustadz Syuhada langsung mendakwahi jin agar masuk Islam dan tak mengganggu Iwan lagi dan masuk. Bukan melakukan kezoliman kepada tubuh Iwan. Kalian sudah merasakan bagaimana obat Iwan.
Iwan, takutlah kalian. Namun semakin Ustadz mendakwahi, semakin keras teriakan bangsa jin dalam tubuh Iwan, seperti sedang mengalami sakit yang amat perih dan menyiksa. Namun sifat jin yang congkak tetap saja melawan dan menolak untuk membebaskan Iwan dari cengkraman kesesatan mereka. Sungguhnya Allah menciptakan kalian falat mazagu azagallahu qulubahum. Ketika kita condong kata Allah kepada kesesatan, maka Allah akan condongkan hati kita terhadap syaitan tersebut, sehingga syaitan itu sulit keluar. Yang senang Sedikit demi sedikit, jin dalam tubuh Iwan pun bersedia untuk keluar melalui mulut. Setelah Ustadz Syuhada memberi peringatan atas pembalasan Allah yang amat pedih. Semua yang mau bertobat keluar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afasibatum annama khalaqnakum 'abasan wa annakum ilaina la turja'un. Ustadz Syuhada terus menempelkan kedua telapak tangannya sembari membacakan doa ruqyah. La ilaha illallah min rumahmu. Wahai jin, takutlah kamu kepada Allah. Keluar, terbang, buka mulut lebar. Bismillah. Alhamdulillah, akhirnya Iwan pun tersadar dan merasakan lega setelah banyak jin yang keluar. Namun terapi ruqyah belum berakhir. Masih terlihat tanda-tanda bahwa Iwan masih dikuasai oleh bangsa jin. Benar saja, Iwan pun memberikan cincin yang diduga berisi jin zolim lainnya yang telah membuat hidup Iwan tersesat. Ketika seorang mengenakan jimat, ketika seorang mengenakan sebuah benda, baik itu cincin ataupun gelang, kalung, yang diyakini bisa mengundang manfaat secara gaib, atau yang diyakini bisa menolak mudarat secara gaib, maka ada setan dari bangsa jin yang menghuni benda tersebut, yang menyebabkan setan tersebut masuk ke dalam dirinya, menyatu kepada dirinya. Rupanya inilah salah satu penyebab tubuh Iwan dipenuhi makhluk gaib dari bangsa jin. Sumber gangguannya harus dimusnahkan. Setelah sebelumnya benda syirik itu diruqyah. Hakikatnya, jimat tak memberi kekuatan apapun, hanya memalingkan manusia dari tauhid yang lurus. Tak ada tempat kita bergantung kecuali pada Allah Ta'ala. Silakan Iwan, duduk. Berasa keluar, Wan? Berapa jin yang keluar, Wan? Arah kanan yang diruqyah. Seolah ini. Ulangin 3 kali, enggak lagi. Pemirsa Ruqyah Trans 7 yang dirahmati Allah Ta'ala. Gangguan jin bisa disebabkan amalan-amalan yang mengandung kesesatan. Karena itu, hati-hatilah dengan amalan kita. Karena semua kita selain ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala, juga harus mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah melakukan sunnah Nabi, salah satunya dengan ruqyah. Ruqyah itu mudah, dan yang terpenting adalah sunnah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.